Assalamualaikum Tretan. Hari ini saya sengaja menemui seorang pakar hukum atau pemerhati hukum terkait dengan perbankan. Beliau adalah Dr. Sri Setiaji SHMH. Tujuan saya menemui beliau adalah sebuah persoalan hukum yang baru-baru ini muncul, yakni Asosiasi Pemegang Saham Bank Jatim menggugat jajaran direksi dan komisaris. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ingin langsung bertanya ke beliau, bagaimana dampak dan lain-lain sebagainya. Tapi sebelumnya saya ingin mempersilakan Pak Sri, Pak Dokter untuk menyapa para pemirsa yang melihat channel ini. Yap, makasih. Selamat malam para pemirsa, penggemar YouTube. Raja Warta yang sudah tidak asing lagi di dunia digital merupakan satu kebanggaan. Atensi, saya bisa bergabung lagi dengan Raja Warta yang tadi sudah disampaikan. Raja Warta ingin mengeksplor lebih jauh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah Bank Jatim. Oke, silakan Mas, apa kira-kira? Oh iya Mas. Pertama yang ingin saya tanyakan, tentu Pak Sri kan sudah mendengar ya. Tapi kalau belum mendengar, ingin saya kabarkan bahwa beberapa hari ini Asosiasi Pemegang Saham Bank Jatim menggugat jajaran direksi dan komisaris. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan, kenapa persoalan ini bisa muncul? Ya. Mencuat ke permukaan istilahnya itu. Ya. Baik Mas Sade dan pemirsa. Tadi inti pertanyaannya pada mengapa ini mencuat. Kalau saya melihat secara historis apa yang disampaikan oleh Ketua Pemegang Saham dalam hal ini Pak Haji Sugiarso, secara historis, kronologis, yuridis, semua sudah disampaikan. Ada satu, sebenarnya ini mekanisme kontrol yang bagus. Ya, mekanisme kontrol yang bagus yang seharusnya pada saat disampaikan oleh Pak Haji Sugiarso itu mestinya langsung direspon oleh jajaran direksi ataupun para pemangku Bank Jatim. Namun rupanya persoalan ini menjadi sesuatu yang terakumulasi, ada satu merasa disepelekan sehingga mencuatlah persoalan ini ke media yang tentu nanti akan membawa satu persoalan terkait dengan masalah hukum, Mas Ade. Ya. Itu. Jadi intinya menurut Pak Sri bahwa ini ada keterlambatan sikap dari Bank Jatim gitu ya, sehingga kasus ini dilempar ke publik oleh para penggugatnya, mungkin gitu. Betul. Jadi para pemangku ya mungkin di situ kan banyak terlibat. Ada pansel, ada dewan komisaris, ada gubernur, pemegang saham pengendali, dan ada pemegang saham yang lain, pemerintah daerah, kabupaten kota se-Jawa Timur, Mas Ade. Itu seharusnya sikap respon terhadap persoalan yang pernah disampaikan. Kalau tidak salah, saya baca Pak siapa tadi Haji Sugiarso itu juga pernah kirim surat kepada DPRD provinsi. Berarti ini berproses lama sebenarnya ya. Proses lama. Proses lama. Oke, kalau begitu saya ingin melempar pertanyaan berikutnya. Ya. Kalau saya baca di media itu kan gugatan dasarnya itu kan usia, batasan usia 55 tahun kalau nggak salah. Nah, kira-kira dasar hukumnya apa nantinya ini? Usia, batasan usia ini. Pak Sri tahu nggak? Ya. Tadi gini, setiap rekrutmen di Bank Jatim atau bank daerah yang lain atau bank plat merah itu mesti ada syarat-syarat, ada mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Karena ini bank plat merah, Mas Ade, otomatis ikuti pada tataran peraturan perundangan yang terkait dengan bank plat merah.
yaitu ada dalam peraturan pemerintah nomor 54 2017 dan berikutnya sampai pada Perda nomor 8 tahun 2019. Nah, rupanya kalau saya melihat pada Pak siapa tadi Haji Sugiharso itu kirim surat ke gubernur, C, ke pemangku ya, ke Komisi C ya. Ke gubernur, ke Komisi C, itu mempersoalkan terhadap batas usia rekrutmen direksi. Satu, terus kedua terhadap kedudukan pansel, ya. Terus ketiga, nah ada satu persoalan Mas Sade yang dipersoalkan oleh Pak Giarso itu pada saat rekrutmen tahun 2019 itu seharusnya sudah lewat pansel, tetapi oleh yang namanya Bank Jatim sendiri dilewatkan disebut dengan KORENO, Komite Renominasi. Itulah yang pernah dikirimi surat oleh Pak Sugiharso, mestinya lewat pansel. Bahkan saya kalau tidak salah pernah memberikan ilustrasi dalam tulisan hak interpelasi senyap. Karena Komisi C sudah pernah menginterpelasi karena rekrutmen direksi tahun 19 tidak lewat yang namanya pansel. Itu ya. Terus batas usia Mas Ade itu adalah 35 minimal, maksimal 55 tahun. Nah, rupanya dalam persoalan yang saya katakan yang dipersoalkan menjadi Haji Sugiharso hukum oleh Haji Sugiharso ini adalah batasan usia itu. Ya Pak Sri, ada yang tidak saya mengerti, kenapa Pemprov Jatim atau Bank Jatim lah istilahnya begitu tidak respon ya, terhadap apa ya? Mungkin pertama kan kirim surat memberitahu, betul Pak, bahwa cara-cara sampean salah gitu ya. Kenapa tidak segera disikapi? Itulah yang awal saya katakan tadi seperti itu. Kenapa tidak respon terhadap persoalan ini? Ini persoalan serius Mas Adi. Eksistensi kalau saya baca di dalam peraturan perundangan, undang-undang PT maupun peraturan yang berkaitan dengan BUMD, pemegang saham itu mempunyai hak yang sangat kuat. Ya, kuat. Apalagi disebut di situ asosiasi pemegang saham seri B kalau nggak salah. Seri B ini adalah justru pemegang saham yang murni, Mas. Kalau saya melihat pemegang saham yang murni, karena apa? Disampaikan oleh Pak Giarso, mereka merekrut dari dana kekurangan Bank Jatim pada saat itu mau AIPO itu harus ada 9 triliun, ternyata masih ada 6 triliun, kurang 3 triliun. Pak Giarso ini gerilya untuk mendapatkan uang 3 triliun, tidak sedikit loh Mas. Siap, iya benar. Tidak sedikit. Banyak. Kita sendiri nggak tahu uang 3 triliun ditaruh ruangan ini piro atau sewuan. Iya. Ini nggak main-main. Kejengkelan itulah yang membuat Pak Giarso kok merasa tidak direspon, alias tidak diatensi, tidak direng, apa istilahnya, nggak direken ya? Nggak direken. Jawan nih, Surabaya nggak direken. Itu. Iya, tapi setelah mendengar penjelasan Pak Sri ya, saya sebenarnya Pak Haji Sugiharso itu niatannya baik ya, agar semua persoalan direksi komisaris istilahnya sesuai dengan aturan ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, tapi sayangnya nggak direspon. Nah, terus berikutnya, kalau dari perspektif hukum, bagaimana Pak Sri melihatnya persoalan ini nanti? Ya, ada 3 ya dalam persoalan yang mau dilakukan legal action saya baca itu. Pertama tentang kedudukan KORENO, kedua tentang pansel, ketiga tentang pansel juga. Yang terakhir ini yang tidak saya buka Mas Ade, begitu Pak Giarso itu bicara tentang tidak disampaikan dalam pengumuman, tidak dipublish tentang batas usia tadi yang saya katakan.
Yang 55 tahun itu ya? Iya, saya buka ternyata nggak disampaikan. Nah, ini ya saya orang hukum, saya melihat ini bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum. Istilahnya kalau dalam hukum PMH, perbuatan melawan hukum. Yang dua tentang Kurinut dan Pansel tahun 2021 hanya lewat batas usia saja. Ini bisa lewat peradilan tata usaha negara, Mas. Jadi ada dua. Satu yang baru kemarin lewat perbuatan melawan hukum pengadilan negeri, Mas. Ya. Terus yang 2019 dan 2021 itu lewat peradilan tata usaha negara. Mas Ade tadi tanya akibat. Akibatnya fatal. Apa Mas? Pak sih, kok begitu fatal ini? Ya. Kalau ini gugatan ini diajukan, ya baru gugatan saja. Iya. Saya berharap Mas Ade liput. Gugatannya. Iya. Insya Allah, insya Allah. Kalau itu diliput, bisa mencuatkan. Kalau ini mencuat, akibat hukumnya terhadap eksistensi, kredibilitas Bank Jatim itu sendiri. Ingat Mas Ade, bank kita ya, sampai kan Jawa Timur. Bank kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Kalau ini kredibilitas menurun, inkredibilitas di pasar modal, Mas, pengaruhnya besar. Oh. Good corporate governance-nya juga akan menjadi turun. Istilah orang sekarang itu pelepasan saham dan ini Betul. terjun bebas istilahnya. Ya, Bisa terjun terkait bebas. saham itu akan mempengaruhi dan akan berpengaruh sekali. Pinter sampai Winston asli ini. Saya nggak pinter, saya cuma nanya Pak Sri. Karena saya nggak tahu makanya nanya. Itu Mas Ade. Ya, tadi kan sudah ya persoalan dampak hukumnya ya istilahnya. Ya. Sekarang persoalan hukum sudah selesai, saya mengerti. Sekarang yang ingin saya tanyakan dampak terhadap nasabah dan pemegang saham ketika gugatan ini nantinya dimenangkan oleh pihak asosiasi pemegang saham. Gimana Pak? Waduh, tadi saya katakan ya baru gugatan saja masuk. Itu sudah akibatnya seperti itu. Pengaruh terhadap saham ya? Iya, kalau ini dibiarkan sampai ada putusan pengadilan. Kalau saya melihat ya, dalam konteks saya sebagai orang hukum, 3 kriteria tentang kewenangan, prosedur, substansi. Ini ada celah yang tentu para pengacaranya Pak, itu kan sudah diserahkan toh? Kuasa sudah diserahkan untuk segera dilakukan gugatan. Ya, kalau itu tentu ada celah yang dipakai dasar dalam gugatan. Prediksi saya dan pengalaman saya di berbagai pengadilan menjadi sidang itu bisa goal, Mas. Bisa goal ya? Bisa goal. Prediksi saya. Iya, Tapi semua tergantung putusan pengadilan. Kan gitu. Yang Prediksi kan boleh berdasarkan pengalaman saya. Ya, terus dampaknya terhadap nasabah ini loh dan pemegang saham ini. Ya. Apakah nantinya para nasabah ini akan pindah bank karena ada persoalan hukum gitu? Ya. Atau bagaimana ini? Ya, itu tentu OJK akan turun tangan. LPS, lembaga penjamin juga akan turun tangan, B juga akan turun tangan terkait itu. Ini persoalan serius loh Mas. Berapa nasabah Bank Jatim? Berapa pemegang saham Bank Jatim? Mungkin di luar negeri juga sudah ada yang pegang saham. Ada kemungkinan ya? Ya, kalau nasabah mungkin 99% hanya orang Bank Jatim. Jawa Timur ya ibaratnya. Iya, Jawa Timur. Tapi kalau saham kan bisa TBK, mendunia ya. Ya TBK. Ini akibatnya bisa, saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Bank kebanggaan saya, kebanggaan sampean, kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Waduh, bisa bayangkan saya. Saya jujur Pak Sri, saya mendengar penjelasan Pak Sri ini ya apa ya, ngeri, merinding. Gitu Ini ya? merinding Pak Sri. Karena ini
dampak hukumnya, dampak nasabahnya barusan sudah dijelaskan. Ini yang terakhir pertanyaannya. Ketika Pak Haji Sugiarso memenangkan gugatan, ya toh, saya punya pertanyaan. Apakah jajaran direksi itu kan, mohon maaf ya, kan dapat salary ya istilahnya, gaji bulanan dan lain-lain. Ya toh. Nah, ketika ini ditetapkan dalam pengadilan bahwa keputusan Bank Jatim melampaui batas ini salah, apakah anggaran ini yang digunakan untuk membayar orang-orang itu bisa masuk kategori korupsi, Pak? Ya, nanti kita lihat putusannya. Putusan hakim itu ada ratio desidendi. Dari ratio desidendi, dari putusan itu mesti ditindaklanjuti oleh BPK. Ya, BPK. Mungkin nggak ada potensi, diduga ada potensi kerugian negara. Ya, kalau itu ada diduga potensi kerugian negara akibat tadi, ya, karena Mas Ade tahu, ilustrasi saya, pernah ada seorang menteri, mantan menteri bertarung dengan Jaksa Agung. Ya, saya pernah dengar, tapi pemirsa biar tahu ya. Dia ditetapkan sebagai tersangka. Terus kedudukan Jaksa Agung digugat sama dia di PT UN. Dikabulkan, masalahnya sepele loh Mas. Hanya tidak dilantik saja. Semua persyaratan sah. Tidak dilantik menjadi tidak sah. Apa putusannya? Akibat seluruh keputusan Jaksa Agung dianggap tidak ada. Itu akibatnya paling tadi apa Mas Ade, mengerikan. Ngeri. Merinding. Ya, itu merinding itu. Artinya kan ketika ini ada temuan BPK ya. Maka ada potensi diduga potensi. Iya, diduga ada potensi kerugian negara. Maka penegak hukum misalnya KPK dan lain bisa otomatis masuk. Dia akan masuk. Otomatis dia akan masuk. Oke. Imbauan saya Mas Ade, ya, Pak Sugiarso juga harus wise gitu. Ada satu bentuk wise itu apa sih ya? Merasa eman terhadap bank yang besar ini, bank yang masyarakat. Begitu juga terhadap masalah jajaran direksi. Kalau memang sudah itu merupakan satu bentuk yang salah, pansel juga merasa itu keteledoran, pagi istilahnya tidak taat asas ya. Bahaya ini. Maka saran Pak Siri sebaiknya diakui dan istilahnya mengodok ulang mungkin ya. Mengundurkan diri atau rekonsiliasi silakan. Oke. Itu Mas. Oke Pak Sri, ini saya ingin jangan terlalu berlama-lama. Ya. Karena mendengar penjelasan Pak Sri ini merinding. Karena ini kita membicarakan tentang nasib ribuan nasabah yang ada di Bank Jatim. Termasuk ribuan pegawai Bank Jatim. Kita cukupkan dulu Pak Sri ya. Sip. Mungkin kita besok atau lusa kita lanjut momen ini. Iya. Yang lebih dalam mungkin lebih detail pembahasannya. Iya. Oke Tretan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.